Selamat siang teman-teman semuanya. Di sini aku Diva Arshinta Virginia dengan NPM 223800055. Aku sebagai moderator dari kelompok 6 dengan penyampaian topik materi kita kali ini yaitu mengenai antihistamin. Next, berikut adalah nama-nama kelompok dari kelompok 6. Terdiri dari yang pertama ada Devi Ayulandari, Dija Kalista, Dia Kurnia, Dianti Agustin, Dinda Auliasari, Dinda Novela Fani, Diva Arshinta Virginia, Dwiva Mavalia, dan yang terakhir Eka Andriandini. Next. Berikut adalah topik mengenai sejarah dan definisi dari antihistamin yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Jadi, antihistamin adalah obat yang bekerja mengantagonis aksi dari histamin. Obat antihistamin itu yang pertama digunakan adalah epinefrin, dan dia itu pada tahun 1937 sampai 1972. Kemudian beratus-ratus antihistamin ditemukan dan sebagian digunakan dalam terapi, tetapi efeknya itu nggak banyak berbeda. Antihistamin misalnya seperti Antergan, Neoantergan, difenidramin, dan tripenenamin dalam dosis terapi efektif untuk mengobati udem, aritmia, dan pruritus pada penderita urtikaria, tapi tidak dapat melawan efek hipersekresi asam lambung akibat histamin tersebut. Antihistamin itu yang di atas digolongkan dalam antihistamin penghambat reseptor H1 atau AH1. Kemudian setelah bertahun-tahun kemudian pada tahun 1972 ditemukan kelompok antihistamin baru yaitu burinamid, metiamid, dan simetidin yang dapat menghambat sekresi asam lambung akibat histamin. Kelompok antihistamin tersebut digolongkan dalam antihistamin penghambat reseptor H2 atau AH2. Next. Kemudian eh, difenidramin, turunan dari antihistamin tersebut ditemukan pada tahun 1943 oleh George Revesel, mantan profesor dari Universitas Cincinnati pada tahun 1946. Obat ini tuh menjadi resep antihistamin pertama yang disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat. Pada tahun 1960-an, difenidramin ditemukan menghambat pengambilan kembali neurotransmitter serotonin secara lemah. Penemuan ini tuh mengarah pada pencarian antidepresan yang layak dengan struktur serupa dan efek samping yang lebih sedikit, yang berpuncak pada penemuan fluoxetine, sebuah menghambat pengambilan kembali serotonin selektif atau yang disebut SSRI. Pencarian sebelumnya itu mengarah pada sintesis SSRI pertama yakni disebut dengan zimelidin yang berasal dari bromfenimeramin yang merupakan antihistamin. Kemudian tahun 1975, difenidramin itu masih tersedia hanya dengan resep di AS dan memerlukan pengawasan medis. Next. Sejarah dan definisi antihistamin. Sejak abad 20, histamin mulai diidentifikasi pada tahun 1920. Diketahui bahwa histamin merupakan penyebab utama terjadinya reaksi alergi. Kemudian pada tahun 1937 mulai diperkenalkan antagonis reseptor histamin dan antara tahun 1942 sampai 1981 lebih dari 40 macam antihistamin mulai dikembangkan untuk kepentingan pengobatan. Saat ini antihistamin AH yang beredar di pasaran adalah generasi pertama dan kedua AH. Generasi kedua sudah mulai menggeser generasi pertama karena memiliki banyak kelebihan. Perbedaan mencolok di antara keduanya terletak pada kemampuan menembus sawar darah otak dan selektivitas maupun spektivitas AH. Generasi kedua bersifat lipofobik sehingga kurang mampu menembus sawar darah otak yang akhirnya mengakibatkan penurunan efektif sedasi. Next. Antihistamin merupakan obat yang digunakan sebagai penghambat reseptor histamin. Obat ini bekerja dengan menghambat efek histamin yang dilepaskan dalam darah dengan terikat pada reseptif sel efektor. Antihistamin H1 bekerja sebagai antagonis kompetitif yang reversibel terhadap histamin pada reseptor H1. Antihistamin yang pertama ditemukan oleh diperiksa oleh Jeff Fournier dan Daniel Buffet 19
33, antihistamin ini bekerja pada reseptor H1. Berdasarkan penemuan ini, antihistamin H1 generasi pertama mulai dikembangkan. Antihistamin H1 bekerja dengan mengikat reseptor H1 pada sel mas, otot polos, dan endotelium, sehingga mengurangi gejala alergi seperti gatal, bersin, dan hidung berair melalui penghambatan kompetitif terhadap histamin. Antihistamin generasi pertama dapat menembus sawar darah otak, menyebabkan efek sedatif. Sedangkan generasi kedua dirancang untuk lebih selektif dan tidak menyebabkan kantuk. Antihistamin H1 umumnya digunakan untuk mengatasi reaksi alergi dan mabuk perjalanan. Sementara antihistamin H2 digunakan untuk gangguan saluran pencernaan akibat asam lambung. Dengan demikian, antihistamin memainkan peran penting dalam meredakan gejala alergi dan mengontrol reaksi imun tubuh terhadap alergen. Next. Antihistamin adalah golongan obat yang bermanfaat untuk meringankan gejala alergi seperti halnya bersin-bersin, pilek, hidung meler, mata merah, kulit muncul ruam, bentol-bentol, dan banyak lagi. Seperti namanya, obat ini bekerja sebagai antagonis dari histamin. Histamin sendiri yaitu zat yang secara alami diproduksi oleh sistem pertahanan imun terhadap zat-zat asing yang masuk. Zat ini dibuat oleh suatu sel darah putih yang dinamakan basofil ketika sedang ada paparan zat asing berbahaya yang masuk ke tubuh seperti virus, bakteri, atau zat beracun. Next, Devi. Antihistamin dikelompokkan sebagai berikut. 1. Antihistamin H1. Antihistamin golongan ini bekerja menghambat reseptor H2 yang terdapat pada jaringan dan mencegah terjadinya reaksi alergi. Reseptor H1 adalah salah satu tipe reseptor yang ada di tubuh yang dipengaruhi oleh histamin. Ketika histamin berikatan dengan reseptor H1, itu bisa menyebabkan gejala alergi seperti pembengkakan, gatal, dan penyempitan saluran udara atau sesak nafas. Antihistamin H1 bekerja dengan cara menghalangi histamin untuk berikatan dengan reseptor H1, sehingga dapat meringankan atau mengurangi gejala-gejala alergi tersebut. 2. Antihistamin H2. Antihistamin golongan ini digunakan sebagai antagonis kompetitif reseptor H2 yang terdapat di lambung. Karena itu, antihistamin ini digunakan terutama pada pengobatan ulkus peptikum. Reseptor H2 di sisi lain terdapat di lambung dan berperan dalam memproduksi asam lambung. Ketika histamin berikatan dengan reseptor H2, itu merangsang produksi asam lambung. Obat yang bekerja pada reseptor H2 disebut antihistamin H2, dan obat ini digunakan untuk mengobati kondisi seperti MAH atau tukak lambung, karena mereka mengurangi produksi asam lambung. Pengelompokan antihistamin berdasarkan efek sedasi. Yang pertama, antihistamin sedasi. Beberapa antihistamin diketahui dapat menyebabkan efek sedasi. Yang kedua, antihistamin non-sedasi. Antihistamin golongan ini tidak menyebabkan efek sedasi. Hampir semua antihistamin H1 dapat dikelompokkan dalam struktur umum diaral amino alkil. Secara kimia, AH dibedakan berdasarkan beberapa golongan berdasarkan rumus strukturnya, yaitu golongan etanolamin, etilendiamin, piperazin, dan akilamin. Antihistamin H1 merupakan antihistamin yang efektif mengobati gejala alergi seperti gatal dan bersin. Di samping itu, efek samping dari obat golongan ini juga berguna untuk pengobatan, misalnya pada sedasi dan antiemesis. Pada tabel 1 dapat dilihat terdapat penggolongan antihistamin penghambat reseptor AH1. Di sini dapat dilihat terdapat golongan antihistamin H1 generasi pertama, yaitu etanolamin, terdapat 2 difendilamin, dan karboksilamin. Selanjutnya, tabel 1 penggolongan antihistamin penghambat reseptor antihistamin 1. Doksilamin adalah antihistamin golongan etanolamin. Doksilamin digunakan untuk mengatasi gejala alergi seperti rinitis alergi, urtikaria, dan gatal-gatal.
Tripelenamine dan metapiriden adalah golongan etilen diamin. Digunakan untuk mengobati alergi namun dengan sifat farmakologis yang berbeda karena posisi gugus metil atau CH3 pada rantai samping keduanya berbeda. Next. Kemudian antihistamin golongan alkilamin memiliki rantai samping alkil yang terhubung ke cincin aromatik. Contohnya adalah klorfeniramin dan bromfeniramin. Antihistamin golongan piperazin mengandung cincin piperazin dalam strukturnya yang memberikan efek sedatif lebih kuat. Contohnya adalah hidroksizin dan siklizin. Next. Lalu antihistamin golongan fenotiazin memiliki struktur 3 cincin khas yang memberikan aktivitas tambahan selain sebagai antihistamin. Contohnya adalah prometazin HCl dan metdilazin HCl. Kedua obat ini mengandung senyawa kimia HCl untuk meningkatkan kelarutan dalam air, meningkatkan kestabilan dan aktivitas farmakologinya. Selanjutnya antihistamin H1 generasi kedua non-sedatif. Yang pertama ada terfenadin. Strukturnya seperti gambar di samping. Dan yang kedua ada loratadin. Strukturnya seperti gambar di samping. Next. Dan ada ciproheptadin. Strukturnya seperti gambar di samping. Next. Setelah tahun 1972, antihistamin lain mulai dikembangkan, yaitu antihistamin yang bekerja menghambat reseptor H2. Reseptor H2 hanya terdapat di lambung, karena itu penggunaan antihistamin H2 terbatas pada pengobatan ulkus lambung. Penggunaan antihistamin H2 pada pengobatan ulkus peptikum sangat efektif. Namun antihistamin ini sama sekali tidak berefek terhadap reseptor H1. Antihistamin ini bekerja dengan penghambat sekresi asam lambung akibat histamin. Histamin menstimulasi sekresi asam lambung dengan berikan dengan reseptor H2. Dengan menghambat terjadinya ikatan antara histamin dengan reseptor H2, maka dapat mengurangi sekresi asam di lambung yang berlebihan. Berikut adalah tabel dari antagonis reseptor H2. Ada buramamid, rumus strukturnya ada di sini. Terus ada metiamid dan simetidin. Next. Berikut juga adalah tabel dari antagonis reseptor H2. Ada ranitidin dan famotidin. Next. Menurut struktur kimianya, antihistaminika dapat dibagi dalam beberapa kelompok, yang mana sejumlah memiliki rumus dasar sebagai berikut. R min X min C min C min N sama dengan R1 dan R2, di mana X sama dengan atom O, N atau CR, sama dengan gugus aromatik dan atau heterosiklik R1 dan R2. Sama dengan gugus metal atau heterosiklik. Satu derivat etanolamin, X sama dengan O. Aktivitas antikolinergik signifikan dapat memperbesar pembolokan H1 pada sekresi
hydroxychloroquine. Contohnya adalah diphenhydramine, Benadryl, Clemestin, Tefagil, atau Sandoz. Selanjutnya, hubungan struktur aktivitas obat, derivat ethylediamin, XN, obat-obat dari kelompok ini umumnya memiliki data sedatif yang lebih ringan. Contohnya antazolin atau fenozalin, antisin. Terus selanjutnya triptildenamin, mepirin, clemizole. Terus yang ketiga itu ada derivat propilanin. Obat-obat dari kelompok ini memiliki daya antihistamin kuat. Contohnya tuh feniramin, yang kedua klorfenamin, yang ketiga bromfeniramin, yang keempat tripolidin. Next. Yang keempat itu ada derivat piperazine. Obat-obat kelompok ini tidak memiliki inti etilamin, melainkan piperazine pada umum bersifat long acting lebih dari 10 jam. Contohnya itu siklizin sama sinirizin. Yang kelima derivat fenotiazin, senyawa-senyawa trisilik yang memiliki daya antihistamin dan antikolinergik yang begitu kuat dan seringkali berdaya sentral kuat dengan efek neuroleptik. Contohnya promethazine sama isotipendil. Next. Yang keenam, turunan trisiklik lain. Obat-obat golongan ini memiliki daya anti serotonin yang kuat sehingga mampu mempengaruhi sistem serotin di tubuh. Salah satu efeknya adalah merangsang menstruasi sehingga ini juga banyak digunakan sebagai perangsang nafsu makan. Antihistamin golongan ini sering diresepkan untuk pasien yang membutuhkan peningkatan berat badan atau nafsu makan seperti pasien pasca sakit berat atau anoreksia. Contoh obat dalam golongan ini antara lain ciproheptadin, azatadin, dan pizotifen. Yang ketujuh itu ada zat non-sedatif. Obat golongan ini adalah antihistamin yang dirancang agar tidak memiliki efek sedatif atau penenang, sehingga penggunanya tidak menyebabkan kantung berlebihan atau efek depresi pada sistem saraf pusat. Dengan karakteristik ini, obat ini lebih cocok untuk aktivitas sehari-hari tanpa mengurangi kewaspadaan. Antihistamin dalam golongan ini termasuk interfenidin dan astemizol yang bekerja selektif pada reseptor H1 tanpa melewati saraf darah otak. Next. 8 golongan sisa. Golongan ini mencakup antihistamin dengan struktur kimia unik yang tidak termasuk dalam kelompok utama. Obat-obat ini memiliki efek antihistamin yang efektif, namun sering digunakan untuk indikasi khusus atau kondisi tertentu. Contohnya adalah mebrolin, dimetiden, dan difenipiralin yang digunakan dalam pengobatan alergi, gatal-gatal, atau kondisi lain yang memerlukan blokade histamin H1. Next. Histamin adalah senyawa amina yang diproduksi oleh sistem kekebalan tubuh dan berperan penting dalam reaksi alergi, peradangan, serta fungsi pencernaan. Ditemukan oleh Dr. Paul Ehrlich pada tahun 1878. Histamin dilepaskan oleh sel mast dan basofil sebagai respon terhadap alergen, meningkatkan permeabilitas kapiler untuk memungkinkan sel darah putih dan protein imun memasuki jaringan infeksi. Histamin mengikat reseptor H1 dan H2 yang menyebabkan gejala seperti gatal, bersin, hidung, berair saat terjadi alergi. Meskipun histamin penting untuk melawan infeksi produksi berlebihan, dapat memicu masalah kesehatan serius seperti anafilaksis. Oleh karena itu, pengelolaan kadar histamin melalui penggunaan antihistamin sangat penting untuk meredakan gejala alergi dan menjaga keseimbangan fungsi tubuh. Oke, mungkin cukup ya teman-teman untuk pemaparan materi dari antihistamin kali ini. Berikutnya dibuka
Sesi tanya jawab kepada audiens yang ingin bertanya sebanyak maksimal 3 penanya. Untuk yang ingin bertanya, silakan sebutkan nama dan NPM-nya. Izin bertanya, Iya, silakan. perkenalkan nama saya Fatma Aristiawan dengan NPM 22380065. Izin bertanya, bagaimana hubungan antara perubahan gugus R dan sifat antihistamin dari derivat etanolamin dan etilendiamin? Nah, dan mengapa senyawa fenotiazin ini memiliki efek neuroleptik meskipun daya antihistaminnya tidak begitu kuat? Terima kasih. Terima kasih Izin banyak. bertanya, perkenalkan saya Indah Mutyasari NPM 22380074. Izin bertanya, antihistamin tidak hanya digunakan untuk alergi. Sebutkan beberapa penggunaan lain dari antihistamin dalam praktik medis dan jelaskan mekanisme yang mendasari penggunaan tersebut. Terima kasih. Oke, Izin bertanya, izin memperkenalkan diri, nama saya Fitria Malani Suwarno, NPM 22380069. Bagaimana mekanisme histamin dalam menyebabkan reaksi alergi dan mengapa penghambatan reseptor tertentu efektif dalam mengatasinya? Terima kasih. Oke, makasih banyak buat teman-teman semua yang udah bertanya. Berikutnya akan kami jawab dimulai dari pertanyaan Indah Mutyasari. Silakan untuk yang akan menjawab, dipersilakan. Baik, saya Dinda Novela Fani, NPM 22380054, ingin menjawab pertanyaan dari Indah Mutyasari, yaitu antihistamin tidak hanya digunakan untuk alergi. Sebutkan beberapa penggunaan lain dari antihistamin dalam praktik medis dan jelaskan mekanisme yang mendasari penggunaannya tersebut. Di sini histamin digunakan dalam beberapa kondisi medis selain alergi, yaitu insomnia. Yang kedua, mual dan muntah, vertigo, rhinitis vasomotor, dermatitis atopik, urtikaria, atau disebut juga biduran. Mekanisme utama adalah penghambatan reseptor histamin H1 yang mengurangi gejala inflamasi, gatal, mual, atau gangguan tidur. Apakah sudah menjawab, Indah Mutia? Sangat menjawab, terima kasih. Ya, Berikutnya dilanjutkan dengan pertanyaan dari Fitria Malani. Silakan untuk yang akan menjawab. Izin menjawab pertanyaan dari Fitria Malani. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dia Kurnia Anggraini, NPM 22380051. Pertanyaannya, bagaimana mekanisme histamin dalam menyebabkan reaksi alergi dan mengapa penghambatan reseptor tertentu efektif dalam mengatasinya? Jawabannya, histamin dilepaskan oleh sel mas dan basofil sebagai respon terhadap alergen. Histamin berikatan dengan reseptor H1 pada otot polos dan endotelium yang menyebabkan pembengkakan gatal dan vasodilatasi. Penghambatan reseptor H1 efektif karena mencegah histamin berikatan dengan reseptor tersebut, sehingga gejala alergi dapat dicegah atau diminimalkan. Apakah menjawab, Fitria Malani? Menjawab. Terima kasih. Sama-sama. Oke, berikutnya untuk pertanyaan terakhir. Izinkan saya menjawab untuk pertanyaan dari Fatma Aristiawan. Saya Diva Ashinta Virginia dengan NPM 22380055. Untuk pertanyaannya, bagaimana hubungan antara perubahan gugus R dan sifat antihistaminik dari derivat etanolamin dan etilendiamin, dan mengapa senyawa fenotiazin memiliki efek neuroleptik meskipun daya antihistaminiknya tidak begitu kuat? Untuk jawabannya, di sini hubungan antara perubahan gugus R dan sifat antihistaminik pada senyawa etanolamin dan etilendiamin itu terletak pada bagian gugus R yang mempengaruhi kemampuan senyawa tersebut untuk menempel ke reseptor histamin atau H1. Kalau gugus R bersifat hidrofobik, seperti fenil atau alkil besar, maka interaksinya dengan reseptor jadi lebih kuat, hingga efek antihistaminiknya juga lebih terasa. Tapi sebaliknya, kalau gugus R terlalu besar atau sifatnya polar, senyawa ini jadi sulit cocok dengan bentuk reseptor, hingga daya antihistaminiknya pasti berkurang. Kemudian,
Sementara itu, untuk senyawa fenotiazin, meskipun awalnya dirancang sebagai antihistamin dan memiliki antihistamin yang rendah, ternyata dia itu punya efek utama sebagai obat antipsikotik atau neuroleptik. Ini tuh karena strukturnya memungkinkan senyawa ini berinteraksi dengan reseptor dopamin D2 di otak yang berperan dalam mengatur aktivitas saraf. Jadi, meskipun kemampuan fenotiazin itu untuk menghambat histamin tidak terlalu kuat, efeknya pada reseptor dopamin justru lebih dominan. Contohnya itu kayak chlorpromazin, salah satu fenotiazin, lebih dikenal sebagai antipsikotik dibanding antihistamin karena pengaruhnya yang besar di sistem saraf pusat. Apakah menjawab, Fatma? Menjawab sekali. Terima kasih, Diva. Oke. Untuk ketiga pertanyaan dari audiens tersebut sudah terjawab semua. Mungkin dicukupkan untuk presentasi dari kelompok 6 kali ini. Terima kasih kepada audiens dan para peserta yang sudah hadir. Saya akhiri. Terima kasih dan selamat siang, teman-teman. Siang.